Tidak hanya manusia dan produksi yang menjadi perhatian. Di bekas area tambang, bukti harmoni alam kembali tumbuh. Rehabilitasi lahan yang direncanakan dengan matang telah membentuk kembali habitat satwa khas Halmahera dari burung paruh bengkok, burung gosong, hingga kuskus endemik. Transformasi yang hijau bukan sekedar harapan, tapi hasil kerja bersama manusia dan alam. Ya, tambang ini kan memang punya dampak lingkungan ya yang penting, yang besar dan penting. Dan jadi tugas kita di lingkungan itu berupaya untuk meminimalkan dampak lingkungan dan juga mengembalikan ke fungsi semula. Jadi di sini kita ada pengelolaan air, ada pengelolaan udara, ada juga reklamasi revegetasi, dan juga ada beberapa kegiatan terkait dengan waste management. Itu ditujukan semata-mata agar dampak terhadap lingkungan itu bisa kita kelola dengan baik. Dan pada akhirnya kita berharap ke depan tambang kita ini menjadi tambang yang hijau, tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dalam jangka pendek dan juga jangka menengah, dan juga jangka panjang, seperti itu. Jadi yang kita lihat pertama kali terkait dengan reklamasi revegetasi tadi, itu terkait dengan penataan lahan. Tambang ini kan membuka lahan ya, dia mengeksploitasi bahan galian, terus setelah itu kita memulihkan lokasi tersebut dengan menempatkan batuan tersebut agar tidak berdampak terhadap lingkungan. Di situ adalah upaya kita melakukan penataan lahan, drainase, erosion control, itu semua kita lakukan. Pada akhirnya kita harus merevegetasi atau menanam kembali lokasi tersebut, seperti yang dilihat tadi ya. Dan juga untuk pengelolaan air, yang namanya tambang ini tidak lepas, apalagi di Indonesia ya. Curah hujan cukup tinggi dan juga kita punya tambang bawah tanah. Ya, namanya tambang bawah tanah, otomatis air tanah juga harus kita kelola dengan baik. Nah, salah satunya salah satunya ini kita juga melakukan pengelolaan air itu dengan melalui kolam pengendapan. Kolam pengendapan ini kita melakukan ada yang namanya proses waktu retensi di situ untuk memisahkan kekeruhan dengan air itu sendiri agar kekeruhan ini bisa kita jaga sehingga kualitas airnya tetap terjaga dengan baik. Sederhananya seperti itu sih. Dalam hal ini NHM tentunya tidak hanya fokus terhadap compliance saja, tapi juga beyond. Nah, beyond compliance ini tentunya juga berpengaruh terhadap sustainability atau keberlanjutan di masa yang mendatang. Nah, untuk memastikan ini berjalan dengan baik, selain sistem yang kita harus set up dengan baik melalui sistem manajemen lingkungan, kita sudah tersertified untuk ISO 14001 dan juga ada sistem pemantauan secara online. Kita di sini dengan teman-teman dari social performance tentunya juga membuat semacam program-program agar program keberlanjutan itu bisa berlangsung dalam jangka panjang gitu. Dan dalam hal ini kita juga mengengage kontraktor lingkar tambang untuk berpartisipasi dengan NHM dan di sini juga ada beberapa hal yang kita bisa engage dengan mereka terkait dengan program-program keberlanjutan lingkungan.